Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. PKTV Grecek Beneh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Rahmat Alita di program Dewan Menyapa. Kali ini saya sudah berada di kediaman salah satu anggota DPRD Kota Bontang yang duduk di kursi DPRD sebagai wakil ketua DPRD Bontang, yaitu Bapak Agus Haris. Saya saat ini ingin menyapa terlebih dulu beliau. Assalamualaikum, apa kabar Bapak Agus Haris? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini baik. Baik, saat ini saya ingin mengupas tentang berbagai permasalahan yang memang diperjuangkan oleh seorang Bapak Agus Haris. Di antaranya ada permasalahan Kampung Sidrap, kemudian guru swasta yang ada di Bontang, kepemudaan, dan juga bagaimana seorang Agus Haris melihat ketenagakerjaan, serapan ketenagakerjaan di Kota Bontang. Namun sebelumnya saya ingin membahas dulu, mengulik dulu terkait Sidrap. Sebenarnya sampai saat ini sudah sejauh mana perjuangan seorang Pak Agus Haris dan juga teman-teman di pemerintahan? Ya, saat ini memang kami DPRD bersama dengan pemerintah dan juga tentunya seluruh masyarakat Sidrap sangat berkeinginan memang untuk bagaimana polemik Sidrap itu selesai pada tahun ini, bahkan ya tahun ini. Namun berdasarkan kesepakatan bersama antara DPRD dengan pemerintah Kota Bontang melalui rapat paripurna bersepakat untuk menempuh upaya hukum. Karena sejak tahun 2005 ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 25 itu tahun 2005 tentang penetapan tapal batas. Sidrap ini masuk ke wilayah administrasi hukum pemerintah Kutai Timur. Iya. Tapi oleh masyarakatnya merasa bahwa Sidrap sesungguhnya itu tidak pernah menjadi bagian daripada pemerintah Kutai Timur. Karena kalau melihat sejarah panjangnya Kotif Kota Bontang sampai ke Sangatta itu kan dulu kecamatan Bontang Utara. Nah, Sidrap itu masuk di Desa Belimbing, penetapan tapal batas juga kalau ditinjau dari segi aturannya bahwa penetapan batas itu berdasarkan karakter alam, minimal sungai, gunung, punggung gunung ya kan, atau jalan. Nah, sehingga warga itu secara bersama-sama merasa bahwa sebenarnya kami ini tidak layak masuk Kutai Timur. Berbagai usaha, upaya, pendekatan secara persuasif, pendekatan secara politik melalui kepartaian, pendekatan pemerintahan, pendekatan pertemanan tidak bisa. Akhirnya diupayakanlah kami menempuh jalur hukum. Sesuai dengan kesepakatan pemerintah, insya Allah tahun depan itu kita akan ajukan ke Mahkamah Konstitusi untuk merubah Undang-Undang 47 tahun 99. Dengan harapan ya setelah kita ajukan itu, pemerintah pusat melalui yang pembuat undang-undang benar-benar melihat bahwa kondisi geografis Sidrap itu memang layaknya dari Kota Bontang karena betul-betul berbatasan dengan pinggir pemerintahan Kota Bontang, Kelurahan Guntung, Kelurahan Guntung, Bontang Utara, dan Belimbing, Bontang Barat. Iya. Nah, undang-undang pemerintahan daerah dan semangat otonomi daerah itu sebenarnya pendekatan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Pendekatan pelayanan prima kepada masyarakat. Nah lah, kalau ini misalkan Sidrap masuk ke Kutai Timur, ini kan malah jauh sekali. Bayangkan hanya 1 jengkal, bahkan tidak sampai 1 jengkal, karena memang kita di wilayah itu berbanding dengan
jarak tempuh kurang lebih 70 kilometer lebih. Kalau menggunakan waktu itu ya kurang lebih 1 jam ya, dengan hanya beberapa detik saja ke Pulau Rangguntung. Artinya kurang pas. Itulah kemudian lahirnya Undang-Undang 47, keluarnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2005 tentang penegasan tepat batas. Itu produk hukum itu tidak memenuhi 3 aspek. Aspek kepastian hukum, asas manfaat, dan keadilan. Nah, itu tidak didapatkan oleh masyarakat Sidrap. Terlebih lagi seluruh aktivitas masyarakat Sidrap itu semuanya ada di Bontang. Orang bekerja, kerja di industri, kerja di perusahaan, semuanya di lingkungan Pupuk Kaltim. Sekolah juga iya. Tapi sejauh ini untuk KTP-nya sendiri mereka KTP mana? Kalau identitas itu berupa KTP ya Bontang. Ya, sungguh pun kami tidak menutup bahwa sebahagian kecil ada ber-KTP Kutai Timur, misalnya kepala dusunnya dan beberapa orang-orang yang bekerja di kantor desa, itu di BPD-nya dan sebagainya. Tapi mungkin tidak sampai 0, sekian persen. Kalau dihitung per angka mungkin sekitar 25-an. Berbanding dengan 1.000 kurang lebih 2.000 jiwa lah, 2.000 yang masuk Bontang. Semuanya KTP Bontang. Seluruh aktivitasnya orang Sidrap itu ke Bontang. Saluran politiknya juga ke Bontang juga. Saluran politiknya milihnya presidennya di Bontang, milihnya gubernur di Bontang, milih DPR RI, DPD, memilihnya DPRD provinsi melalui juga di Kota Bontang. Karena memang identitasnya di Kota Bontang. Jadi kami betul-betul penuh harapan bersama masyarakat. Nantinya kalau kami ajukan ke MK tahun depan itu 2023 itu, pemerintah Kutai Timur ya tidak melakukan upaya perlawanan, karena ya sesungguhnya ini kan mau di mana saja sebenarnya tidak ada masalah. Cuman karena memang masyarakatnya beridentitas Bontang, KTP Bontang, terus kemudian pelayanan yang prima juga bisa didapatkan dari Bontang, ya kenapa tidak di situ saja. Nah, tapi itu nantinya apakah akan harus mengubah undang-undang yang sebelumnya? Bisa jadi, tapi tidak secara total keseluruhan, karena Undang-Undang 47 itu kan pemekaran dari Kutai Kartanegara, di dalamnya Bontang, Kutai Timur, Nunukan dulu kan. Nah, sehingga mungkin hanya di pasalnya saja yang berkaitan dengan batas itu. Mungkin kalau saya membaca itu mungkin di pasal 10 tentang batas Bontang dengan Kutai Timur sebelah utara, mungkin itu yang bisa dicoba didalami, dibedah oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, kalau dirujuk juga dengan Undang-Undang Dasar negara kita 1945 bahwa pelayanan itu tidak bisa dihentikan. Rakyat itu berhak mendapatkan pelayanan dari pemerintah. Nah, orang Sidrap saat ini kan tidak mendapatkan pelayanan yang baik dari pemerintah Kota Bontang. Padahal mestinya tidak bisa ada hambatan, apapun alasannya tidak bisa ada hambatan. Kalau sekarang pemerintah Kota Bontang beranggap itu bukan wilayah kami. Betul, ini bukan wilayahnya, tapi orang Sidrap itu adalah warganya orang Bontang. Sebentar, kalau memang mereka mendapat kesulitan untuk mengurus administrasi di Bontang, sementara ini KTP sendiri identitas di Bontang. Kalau administrasi tidak sulit. Tidak sulit administrasi. Kalau tapi misal untuk pengakuan gitu atau? Iya, artinya kalau untuk pelayanan yang dimaksud adalah seperti misalnya infrastruktur, agak sulit secara langsung Bontang. Tapi sebenarnya payung hukum ada untuk membangun Sidrap. Itu ada namanya MOU yang ditandatangani oleh gubernur. Ditandatangani gubernur, lalu kemudian MOU itu menjadi suatu dasar bagi kedua belah pihak, antara pemerintah Kutai Timur, Bontang, melakukan yang namanya perjanjian kerjasama dari aspek mana saja yang mau dibangun. Infrastruktur, pelayanan sosial, pendidikan, kesehatan, itu bisa. Cuman kan tentu dua belah pihak ini
akan tidak fokus kalau itu terus setiap tahun diperbarui PKS-nya, jadi kerjasamanya, MOU juga yang ditandatangani gubernur juga setiap tahun. Nah, sehingga tetap ada kendala dari sisi pelayanan itu. Kalau pelayanan sosial lainnya, Bontang tidak, misalnya kesehatan, pendidikan, itu tidak masalah tidak ya? ada masalah. Pelayanan sosial lainnya, misalnya bantuan-bantuan itu juga warga Sidrap tetap mendapatkan itu. Tapi kalau untuk infrastruktur agak sulit memang, karena memang bukan wilayahnya pemerintah Kota Bontang. Oke, baik. Jika di 2023 nanti ingin benar-benar diperjuangkan, bagaimana potensi kemenangan Bontang untuk bisa mendapatkan Sidrap kembali di Bontang? Kalau kita mengacu pada hak daulat rakyat, yang menentukan adalah rakyat, saya yakin 100% tidak mendahului yang kuasa, insya Allah Sidrap akan mendapatkan pengakuan bahwa dia adalah orang Bontang, karena 100% orang Sidrap ini kan maunya ke Bontang. Nah, kalau itu ditanya, pasti mereka iya. Ya, pasti mereka iya bahwa kami maunya ke Bontang karena memang dekat. Nah, tapi kalau dari sisi aspek peraturannya, tentu saya tidak terlalu berani untuk memberikan kepastian, karena ini kan hukum. Tapi harapan kita seperti yang saya bilang tadi, pemerintah Kutai Timur itu legowo, berbesar hati untuk merelakan orang Sidrap ini tetap ada di Bontang. Kalau itu maka insya Allah ya tidak lama perdebatan nanti di MK. Atau tapi kan kabarnya memang dari pemerintah yang sekarang yang membuat tarik ulur Sidrap ini. Iya, pemerintah Kutai Timur sudah melaksanakan rapat paripurna menolak dengan kesepakatan yang pernah disetujui waktu itu, yang pada saat itu bupatinya Pak Ismu dan ketua DPR-nya Pak Mahyunadi, wali kotanya Bontang Bu Neni, dan ketua DPR-nya Ji Salam, dan kedua belah pihak asisten satu masing-masing bersepakat untuk menindaklanjuti usulan warga Sidrap itu untuk tetap di Bontang yang diketahui oleh Pak Gubernur. Tapi setahun berikutnya pasca pemilihan kepala daerah yang baru terpilih, Pak Ardiansa itu dan Pak Kasmidi Bulang bersama dengan DPR-nya menolak kesepakatan itu. Nah, itulah kemudian tidak ada lagi upaya yang bisa kami lakukan kecuali menempuh upaya hukum, karena memang Sidrap ditetapkan berdasarkan undang-undang, ditetapkan berdasarkan penegasan batasnya berdasarkan peraturan menteri nomor 25 tadi tahun 2005. Maka untuk merubah itu kita harus juga menempuh itu lagi. Nah, harapan kita itu pada saat pemerintah Kota Bontang atas kehendak masyarakat itu oleh pemerintah Kutai Timur tidak lagi melakukan upaya perlawanan hukum karena masyarakatnya sudah menghendaki mau ke Bontang. Iya. Nah, itu harapan kita. Kalau misalnya masyarakat sudah mengajukan itu, pemerintah Kutai Timur, oh ya sudah, mau diapa lagi karena masyarakat tidak mau. Tapi harapan kita sejauh itu. ini dari Kutim sendiri, apa kerugiannya sih kalau memang di Sidrap ini nanti dilepaskan? Nah, kalau soal kerugian saya tidak bisa mengetahui tentunya ya. Seperti apa pemerintah Kutai Timur kalau misalnya nih orang Sidrap ada di Bontang. Orang Sidrap ada di Bontang. Kalau menurut saya tidak ada kerugian, karena kita ini kan negara kesatuan Republik Indonesia. Hanya administrasi saja yang mengatakan, oh penduduk ini masuk di Kutai Timur, oh penduduk ini masuk di Kota Bontang. Tidak ada yang rugi sebenarnya. Karena toh juga dia tidak mengurangi jumlah kursi dapilnya ke sini dia. Kalau misalnya ini orang Sidrap masuk ke Bontang. Karena sesungguhnya kan orang Sidrap tidak pernah memilih DPR di Kutai Timur. Selama ini nggak pernah juga ya. Kecuali yang 20 KTP tadi itu. Oh iya. Nah, sehingga tidak akan mempengaruhi jumlah kursi dapil daerah sini. Saya tidak tahu kalau daerah Kutim dapil sini dapil berapa, saya nggak tahu. Namun yang pasti tidak akan rugi, insya Allah tidak rugi. Oke, baik. Kalau akhirnya mengambil keputusan untuk lewat jalur hukum, apakah sejauh ini Bontang sendiri sudah ada yang ditunjuk untuk menjadi kuasa hukum dan sebagainya? Karena saya tidak masuk di wilayah itu, cuman dengar pada saat dibincang-bincang tidak resmi oleh pemerintah Kota Bontang, baik itu Sekda, baik itu Pak Wali, kemungkinan besar itu Pak Hamdan Sulpa yang menjadi legal kita. Pak Hamdan Sulpa, karena beliau pernah jadi ketua MK kan.
Oke. Kalau dari Kutim tidak tahu ya? Tidak tahu kita, Tidak tahu. saya tidak berani bicara Kutim dia. Oke, baik. Sejauh ini apa yang menjadi polemik? Akhirnya pemisahan sidrap ini memang harus dilakukan. Apakah memang karena masyarakatnya itu tadi yang benar-benar pinginnya di Bontang, atau memang ya itu tadi ada administrasi yang memang sebenarnya cocoknya memang di Bontang gitu? Iya, pertama soal sejarah histori. Pada saat kita masih Kotip, kecamatan, sidrap ini masuk Desa Belimbing. Kedua, perda penetapan Guntung itu sebagai kelurahan, sidrap adalah bagian daripada itu. Tidak bisa dipisahkan sebenarnya, tidak bisa dipisahkan. Perdanya ada, sidrap ini masuk Guntung. Yang kedua, persoalan memang di pasal 10 batas Bontang Kutai Timur itu setelah ditetapkan tapal batas itu melalui titik koordinat, melalui patok-patok 1 sampai 14. Di pasal 10 itu dan di patok 8 itu, khususnya di atas puncak Kusnodo itu, kan bunyinya begini. Batas Bontang Kutai Timur sebelah utara. Sebelah utara itu dibuatlah patok 1 sampai patok 14. Di patok 8 itu di atas itu, dia mengarah ke timur. Patok 8 itu mengarah ke timur toh. Mengarah ke arah timur menuju ke patok 9. Patok 9 kemudian baru diarahkan lagi kembali ke utara. Artinya ada peristiwa hukum di situ dari patok 8 ke patok 14 itu tidak komitmen dia dengan kalimatnya sendiri. Gitu ya? Dia masuk ke timur dulu. Nah, pemahaman saya artinya ini tidak konsisten ini hukum patok 8 ini sampai ke 14. Kenapa harus ke timur dulu? Mestinya lurus saja dia. Kalau itu lurus maka sidrap tidak masuk Kutai Timur. Dia tetap di Bontang. Atau itu saja dengan mudah, misalnya udah patok 8 itu luruskan saja ke patok 14. Sidrap masuk Bontang, ada masalah sudah. Tapi saat itu waktu menentukan patok itu kan memang harus ada dari pihak Bontang. Dua-duanya, dua belah pihak. Nah, saat itu seperti apa? Nah, saya tidak terlalu mendalami, tapi beberapa orang yang saya pernah tanya, orang yang orang Bontang tapi ya, orang Bontang. Pemasangan patok itu katanya teman-teman itu bahwa sebenarnya memang patok 9 itu tidak di sini, tidak di dekatnya ekuator itu. Tapi ada di dalam, cuman waktu itu hutan belantara, sehingga mereka masuk itu ke dalam tidak mampu. Ya udah mereka telusuri aja, ini jalan pipa, jalan cor-cor yang mudah mereka lalui. Penetapan batas juga dengan menggunakan pipa Pertamina juga sepengetahuan saya tidak layak, karena itu punyanya perusahaan. Setelah suatu saat pipa itu sudah tidak berfungsi lagi karena minyak mungkin nanti di Morabada itu sudah tidak mengalir lagi ke Bontang, tidak mengalir ke Pupuk. Akhirnya pipa itu diangkat oleh Pertamina, batas kita hilang. Betul. Nah, jadi itu bagian juga salah satu yang kita tetap orang sidrap itu tidak mau mengakui bahwa kita ini masuk Kutim. Karena pertama soal administrasi hukum itu menurut kita ini orang sidrap tidak memenuhi aspek hukumnya, tidak memenuhi aspek ketentuan. Pertama pipa dari dasar, terus yang kedua tadi soal patok 8 itu ke timur, tidak konsisten, tidak lurus, tidak komitmen ke utara. Ya kan? Terus kan kita semua paham bahwa poroda hukum itu yang dikeluarkan 3 aspek yang harus dipenuhi. Kepastian hukum itu sendiri, asas manfaat, dan asas keadilan. Tiga-tiga ini tidak dipenuhi. Nah, itu kemudian sehingga itu yang menjadi dasarnya warga sidrap itu setelah kami dalami, ini kayaknya kami tidak mendapatkan tiga-tiganya itu. Lalu kemudian yang paling utama adalah mereka KTP-nya Bontang. Semua aktivitasnya mereka di Bontang. Pendekatan pelayanan yang prima sesuai dengan semangatnya Undang-Undang Otonomi Daerah juga pelayanan prima. Ya tentu tidak dapat semua. Sehingga itulah kemudian masyarakat tidak henti-hentinya mendesak DPR, mendesak pemerintah untuk membawa ini ke wilayah hukum gitu. Oke, baik, harapannya untuk sidrap sendiri setelah nantinya di 2023 ini nanti. Harapannya insya Allah kalau ini diajukan dan insya Allah memberikan kemenangan itu, ya kami meminta kepada pemerintah sidrap itu dijadikan kelurahan sendiri.
kelurahan sendiri. Jadi tapi memenuhi ya kalau memenuhi. untuk Luas wilayah iya, terus penduduknya juga iya, jumlah jiwanya iya. Tapi menurut rencana yang waktu itu ingin ada pemekaran itu, Sidrap memang ada masuk? Tentu pemerintah Belum tidak ya? punya hak untuk memasukkan itu karena bukan wilayahnya kan, Oh iya. bukan wilayahnya dia. Oke, baik. Saya bergeser nih tentang permasalahan PGS, pengurus guru swasta di Bontang. Sampai saat ini dengan perjuangan Pak Agus Haris dan juga teman-teman di Dewan? Sampai saat ini kami tetap berkomitmen kepada teman-teman guru swasta untuk dari sisi kesejahteraan yang belum sampai saat ini belum, kami merasa ya, saya secara pribadi dan kawan-kawan merasa bahwa kita belum maksimal karena sampai saat ini kan pemberian tunjangan tambahan penghasilan kepada guru-guru swasta itu kan masih tetap 1 juta. 1 juta itu pun masih dilihat dari syarat-syarat ketentuan yang harus mereka penuhi. Itu dari tahun berapa saat itu? Sejak tahun 2010. 2010 Iya. Sampai saat ini masih di angka itu ya? Iya, saya terakhir aktif di guru swasta itu sebelum masuk politik kan terakhir tahun 2011 masih 1 juta itu. Masih 1 juta itu. Nah, semangat kami dulu itu masuk di DPR kan pertama tidak melulu hanya untuk kesejahteraan tapi ada payung hukum. Nah, alhamdulillah saya waktu itu terpilih 2015 sudah kita buatkan perda. Perda pemberian tunjangan perbaikan penghasilan kepada guru-guru swasta. Alhamdulillah itu. Tinggal nominalnya ini lagi. Memang kalau ditinjau dari segi kesejahteraan 1 juta dengan tugas beban yang mulia dialami guru-guru memang tidak seimbang. Tidak seimbang karena 1 juta dengan full dia pagi sampai jam 14 siang berdiri di hadapan anak-anak tidak cukup. Memang ada tambahan di gaji ya per jam. Kalau di swasta kan per jam. Hitungannya per jam. Per jam. Nah, soal per jam itu aku lupa ingat. Mungkin 10.000 kah per jam atau 15.000. Tidak cukup. Jadi kalau 1 juta dari kita, dari pemerintah, mereka anggaplah dapat 500.000 kan berarti hanya 1.500.000. Ya. Nah, tidak cukup lah. Kita lihat kebutuhan hidup lain di Kota Bontang ya. Kalau kita bicara UMK Kota Bontang yang ditetapkan tahun lalu oleh pemerintah provinsi, ya di 3 juta lebih aja, sekitar 3 juta lebih. Nah, kalau yang punya anak mungkin udah cukup, Iya, sendiri pun juga sangat tidak memenuhi. Tapi ya itulah kenyataan yang dihadapi oleh guru-guru swasta. Mudah-mudahan tidak pernah lelah berjuang untuk mendidik anak-anak supaya jadi pintar. Soal kesejahteraan ya biarlah Allah yang membalas. Tapi kita juga yang mengelola pemerintahan, kami DPRD bagian daripada penyelenggaraan pemerintahan, tidak pernah juga sebenarnya berhenti untuk bersama pemerintah mengajukan itu harus ditambah sebenarnya memang. Harus ditambah dengan kondisi APBD kita saat ini 1,6. Mestinya memang pemerintah sudah mengkaji atau mengevaluasi soal kesejahteraan guru swasta karena tidak ada bedanya itu sebenarnya, tidak ada bedanya antara tugas tanggung jawab guru negeri dengan swasta tidak ada bedanya. Cuman memang status yang berbeda. Betul. Karena kalau guru negeri kan memang sudah diakui oleh negara dia pengalokasian anggarannya melalui dana alokasi umum dari pusat. Itu sudah jelas dia ketentuan. Nah, kita lah yang di daerah ini ya diminta untuk membijaki itu dengan melihat real kehidupannya guru swasta itu yang tugas mulianya adalah bagaimana dia mendidik anak-anak, mencerdaskan anak supaya bisa mandiri. Sama persis tugas dan tanggung jawabnya guru-guru negeri. Tapi kalau melihat mestinya gitu ya pemerintah peduli dengan guru swasta. Sampai saat ini seperti apa melihatnya? Ya kalau peduli, cuman belum maksimal. Ya kan mestinya minimal kalau dari kita pemerintah itu minimal 2 juta, per bulan. Kalau dihantam rata 2 juta, saya pikir tidak terlalu juga membebani PPD lah. Karena kalau 2 juta itu secara mungkin sekitar 30 miliar ya. Satu tahun 30 miliar ya. Dengan anak-anak kita yang diajar ratusan anak-anak kan, bahkan mungkin ribuan, anggaplah 1.500. Dengan 30 miliar. Tugas utama pemerintah itu kan bagaimana dia mulai dari sejak balita sampai dia remaja lulus SMA, pemerintah harus menyiapkan sumber daya manusia yang handal
Tapi kalau saya bertanya untuk seorang guru swasta saat itu untuk pembentukan sekolah-sekolah swasta itu kan juga ada syarat-syaratnya. Nah, ada syarat-syarat dan pemerintah pun juga harus tahu dan menyetujui juga ya. Ya, jadi begini, kalau sekolah swasta itu memang murni tanggung jawabnya pengurus yayasan memang. Mengenai kesejahteraan guru-guru itu adalah tanggung jawabnya memang yayasan. Yayasan. Sepenuhnya tanggung jawabnya yayasan. Tanggung jawabnya sepenuhnya yayasan. Tapi setelah itu berjalan, maka pemerintah juga tidak bisa menutup diri. Tidak bisa karena anak-anak Bontang yang diajar di situ. Oh, iya, betul. Itulah tugasnya pemerintah masuk untuk sharing membantu kesejahteraannya. Pemerintah memang tidak bisa jauh masuk ke wilayah yayasan itu, membantu yayasan nggak bisa. Tapi gurunya boleh karena dia orang yang bekerja, ya keluar keringatnya pikirannya kan itu harus dihargai. Dihargai oleh pemerintah. Maka dasar kita memberikan tunjangan perbaikan kesejahteraan. Nah, itu dia mendidik anak-anak kita. Memang pemerintah dalam hal ini tidak punya tanggung jawab yang besar, tidak punya tanggung jawab sama dengan yayasan. Karena yayasanlah yang memiliki tanggung jawab sepenuhnya kepada guru-gurunya itu. Berani membuat sekolah yayasan, ya berarti kau harus bertanggung jawab kepada kesejahteraan guru-guru itu. Memang begitu sebenarnya. Iya, cuman di sini konteksnya adalah sedikit-sedikit bantuan dari pemerintah seperti itu. Makanya ada 1 juta itu tadi. Cuman tapi ternyata 1 juta itu masih belum. Nggak cukup. Masih realnya belum nggak cukup. cukup. Itu ya. Iya. Sama dengan guru-guru ngaji sebenarnya itu. Sama persis guru ngaji. Dan itu juga diusahakan juga sama pemerintah ya. Pemerintah sudah memberikan juga. Sama dengan RT kan. RT juga 1 juta. Guru ngaji juga. Saya tidak tahu persis berapa besaran guru ngaji atau imam-imam. Ya mestinya memang itu menjadi perhatian serius ya kita, baik itu imam masjid, guru-guru ngaji, petugas masjid, guru-guru sekolah, baik itu sekolah negeri, sekolah swasta yang umum, baik sekolah-sekolah keagamaan ya, baik itu agama Kristen, ya agama sekolah-sekolah madrasah atau sekolah-sekolah minggu. Itu memang sudah waktunya kita harus berpikir ke situ bagaimana mereka ini tidak lagi dia pada saat dia memberikan pengajaran kepada anak-anak kita, anak-anak Bontang, dia tidak lagi berpikir tentang bagaimana dia dapurnya berasap. Mestinya kita sudah harus ke sana memang. Karena infrastruktur sudah kita perbaiki semua kan. Nah, sekarang sudah waktunya kita kembali ke bagaimana orang-orang yang berjasa terhadap keberlangsungan hajat hidup orang banyak, ya guru-guru, ya guru ngaji, ya pelayan masyarakat. Sudah waktunya kita memikirkan kesejahteraan mereka. Karena tanpa mereka itu ya agak sulit juga pemerintah, walaupun kita pemerintah semua punya daya, tapi masyarakatnya tidak apa namanya? Tidak bisa mandiri, ya saya yakin pemerintah juga gagal. Pemerintah gagal. Betul. Kalau sejak dini bahkan nanti usia remaja, pemuda sampai usia lanjut tidak produktif lagi, pemerintah tidak mampu menyiapkan itu, ya pemerintah dikatakan gagal. Nah iya. Oke, baik. Nanti saya ingin lanjutkan perbincangan kita. Saya masih punya 2 pokok bahasan ini yang ingin saya gali lagi dari seorang Bapak Agus Haris. Saya ingin jeda terlebih dahulu. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan perbincangan kita bersama Bapak Agus Haris. Namun sesaat lagi tetaplah di Dewan Menyapa. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Dewan Menyapa. Kita lanjutkan obrolan kita dengan Bapak Agus Haris. Tadi kita sudah banyak memperbincangkan tentang sidrap maupun guru swasta. Saya ingin bertanya lagi tentang bagaimana ketenaga kerjaan di Bontang ini menurut Bapak Agus Haris. Ya, satu hal yang perlu kita harus sadari dalam melaksanakan pemerintahan, kita harus mampu memberdayakan masyarakat kita ya, apakah itu melalui UMKM, mampu kita fasilitasi ya. Karena ada beberapa segmen masyarakat itu dia bergerak di wilayah itu. Ada juga masyarakat kita ini setelah lulus sekolah atau orang merantau ke sini yang sudah beridentitas Bontang itu, dia maunya bekerja saja karena dia tahu bahwa Bontang itu kan banyak perusahaan. Dan kebetulan memang kita adalah kota industri karena kita diapit oleh
oleh perusahaan raksasa Pupuk Kaltim, perusahaan PT Badak, Indominco, Pama, dan ini di wilayah selatan juga sudah ada PT EUP, ada GPK. Yeah. Nah, tentu bayangan masyarakat Kota Bontang bahwa kita ini pasti gampang dapat pekerjaan, ya kan? Pasti gampang dapat pekerjaan karena setiap waktu, setiap 3 bulan ada TA misalkan, ada shutdown di PT Badak, ada proyek baru. Yeah. Nah, sejauh ini kalau berdasarkan statistik melalui BPS, Kota Bontang itu di Kalimantan Timur termasuk kota yang sangat tinggi angka penganggurannya. Nah, inilah kemudian kita harus cari benang merahnya di mana sebenarnya ini. Karena kami juga DPRD bersama dengan pemerintah tentunya juga sudah membuatkan payung hukumnya, itu Perda Perekrutan dan Penempatan. Perda Perekrutan dan Penempatan itu di sana diatur bahwa untuk Bontang, masyarakat Kota Bontang diberikan persentase itu 75%, 25% dari luar. Yeah. Perda Lidaya juga tidak membiarkan perusahaan-perusahaan yang baru pemenang tender itu lantas kemudian langsung mengganti semua pekerjaannya, mengganti semua pekerjaannya. Semua sudah kita buatkan. Yeah. Nah, saya juga agak bingung sedikit kenapa kok selalu di 10 kabupaten kota di Bontang ini kita selalu tinggi angka penganggurannya. Nah, berdasarkan kacamata itu maka kami selalu mendorong pemerintah untuk menginventarisir secara terus-menerus, mungkin bisa per semester dua kali dalam 1 tahun itu diupdate terus itu perusahaan-perusahaan yang bergerak di Kota Bontang. Baik itu penanaman modal dalam negeri yaitu perusahaan Indonesia ataupun PMA penanaman modal asing. Harus diinventarisasi itu sebenarnya setiap tahun, 2 kali dalam 1 tahun. Kenapa gunanya? Supaya kita mengetahui perusahaan A itu dia mempekerjakan orang berapa persen orang Bontang atau pekerjanya dari mana-mana saja. Atau selalu mengupdate di mana-mana saja itu dibuka peluang-peluang kerja. Yeah. Nah, itu yang selalu kita dorong apabila melakukan kegiatan rapat-rapat kerja, rapat dengar pendapat umum di DPRD. Karena masyarakat juga banyak memang kami belum bekerja, tapi padahal kita tahu di Kota Bontang, di wilayah utara ini Pupuk Kaltim, banyak pekerjaan. Nah, ini yang belum kita dapatkan, apa ini kuncinya di mana ini sebenarnya supaya tidak dianggap kita banyak pengangguran. Tapi sebenarnya kalau dilihat peraturan tersebut 75% dari Bontang sebenarnya sudah berjalan apa belum? Nah, itu dia, saya yakin tidak maksimal. Saya yakin tidak maksimal karena kami DPRD sudah tidak jauh lagi ke wilayah teknis kan, itu sudah domainnya Dinas Ketenagakerjaan melalui bagian yang menangani penempatan tenaga kerja itu di sana. Mestinya dia sudah update terus berapa angka yang mau bekerja dengan angka kesiapan pekerjaan yang tersedia di lingkungan ini. Itu mestinya selalu diupdate terus. Tapi kalau ini menjadi masih suatu permasalahan di benak seorang Bapak Agus Haris, berarti hal itu belum maksimal dilakukan? Saya yakin belum maksimal. Saya yakin belum maksimal. Terbukti dengan beberapa kejadian-kejadian kan. Saya tidak usah sebutkan di wilayah mana. Tapi beberapa kontraktor itu mendatangkan dari luar. Sehingga orang-orang Bontang ini tidak mendapatkan kesempatan. Maka beberapa kali kawan-kawan Komisi 1, saya sendiri pernah sidak, ya itu yang terjadi. Nah, problem itu kita tidak tahu apa penyebabnya. Karena kalau dibilang orang Bontang tidak mampu bekerja, mustahil. Karena beberapa pabrik besar, baik itu Pupuk Kaltim, baik itu PT Badak, baik itu di Indominco, baik di mana-mana, orang Bontang berhasil membangun pabrik itu. Tapi saat itu setelah ada pertemuan antara DPRD dengan perusahaan, apa yang dikeluhkan dari perusahaan sehingga tidak memakai tenaga kerja dari Bontang? Banyak alasan. Memang pihak-pihak perusahaan yang datang di sini itu beralibi bahwa SDM Kota Bontang tidak mampu. Saya bantah, kami bantah. Kami 25 DPRD sepakat tidak sependapat itu karena kita tahu bahwa orang Bontang itu pintar-pintar, mau apalagi weldernya kita udah dikirim-kirim kemana-mana. Bahkan kalau di perusahaan yang bergerak di bidang gas, seperti PT Bada itu, dulunya orang-orang Timur Tengah kan kita tahu hampir tiap tahun ada kunjungan itu belajar di PT Bada orang-orang itu.
Setiap tahun kita dulu lihat di PT Bada, orang dari luar, yang jelas aku lihat orangnya hitam-hitam. Aku tanya security, itu orang dari mana? Orang lagi datang belajar, belajar bagaimana untuk perminyakan itu. Artinya Bontang hebat lah, saya yakin Bontang ya luar biasa Tapi apakah orang-orang pengusaha yang datang berinvestasi di sini hanya itu alasan? Orang SDM Kota Bontang nggak mampu. Nah, disinilah fungsinya peranan pemerintah yang harus kita dorong untuk lebih kuat mengawasi itu. Saya ini tanda petik takut ya kalau ada persekongkolan di situ. KKN ya? Ya ada KKN. Kenapa? Orang banyak masuk pekerjaan. Kenapa orang kita selalu banyak menganggur kan? Kenapa juga orang perusahaan dari luar itu selalu bisa dengan mudahnya dia membawa tenaga kerjanya. Padahal kan yang kita perbolehkan itu kan 25%, itu pun tenaga skill yang memang bersentuhan langsung dengan jantungnya itu misalnya proyek. Iya kan? Atau misalnya jajaran ya portman lah paling rendah di tingkat teknis di lapangan. Itu yang boleh. Tapi kalau pekerjaan kasar saja ya jangan sampai bawalah dari luar. Nah, itu kemudian saya selalu ada pikiran itu. Jangan bagiannya bukan pemerintahnya ya, bukan dari misalnya kepala daerahnya tidak. Tapi bagian pelaksana di lapangan bisa saja terjadi. Itu bisa saja terjadi. Ada permainan di situ. Kenapa kok mudah juga orang masuk dari luar? Kenapa tidak diperketat? Nah, itu maksudku begitu sehingga ini yang menjadi persoalan tersendiri soal kesempatan bekerja di Kota Bontang. Tapi kalau kita melihat luasan Bontang yang memang tidak sebesar di kota-kota besar lainnya, kalau dipresentasekan dengan pengangguran yang ada di Bontang dan luas Bontang, kemudian banyaknya industri-industri di Bontang, dan kita melihat di kota lain, apakah itu tetap kalah di Bontang ini, tetap lebih banyak Bontang? Enggak juga, kalau ya? ditinjau dari sisi itu enggak juga, karena kalau kita misalnya kita bandingkan antara Kukar, Balikpapan, Kutai Timur lah yang paling dekat, kan jauh kita jumlah jiwa kan, dengan angka yang mau bekerja dengan angka kesempatan bekerja juga memang berbeda. Sebenarnya juga kalau mau jujur, Bontang juga walaupun misalnya saya punya adik-adik sepupu. Mereka ada bekerja, tapi kan dia tidak susah juga hidupnya karena ikut sama kita kan misalkan. Kita juga harus jujur juga itu kan. Bahwa walaupun menganggur tapi tidak susah-susah amat. Iya kan, tidak susah amat. Cuman karena dalam kategori pengangguran itu kan juga jadi masalah tersendiri. Masalah tersendiri karena itu kan menjadi angka dia. Pada saat pemerintah provinsi menghitung angka orang menganggur, ya Bontang tetap di situ karena memang ya dihitung dari cara menghitungnya ini karena aku tidak mendalami, tapi setiap dipaparkan oleh Bapak Litbang, misalkan kita membicarakan arah kebijakan pemerintah ke depan, visi APBD itu kan terbaca bahwa pengangguran kita masih tinggi, sehingga visi APBD itu artinya kita membuat program kerja pemerintah itu outputnya adalah APBD itu, uang itu digunakan bisa menghasilkan orang untuk bisa menciptakan lapangan kerja kan mestinya itu. Kan beda nih visi kepala daerah, visi APBD kan beda. Nah, itu. Kita selalu melihat angka yang baik itu Bapeda Kaltim, baik itu Bapeda Bapelitbang Kota Bontang, selalu angka pengangguran itu tinggi. Nah, angka pengangguran itu kan identik dengan angka kemiskinan ya kan? Ya itu variabel dia, satu komponen dia. Nah, sehingga arah kebijakan menyusun program kerja pemerintah melalui Bapelitbang itu kan arahnya dua itu tadi, pengangguran sama kemiskinan. Bagaimana APBD setiap tahun itu berpengaruh pada penurunan kemiskinan. APBD selesai pada realisasi pada laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah setiap tahun harus wajib mampu dia mengurangi pengangguran dan kemiskinan. Kalau itu malah bertambah, itu saya anggap APBD gagal. Kita anggap APBD gagal. Berarti sejauh ini sudah terlihat kegagalan itu ya? Nah, ya enggak juga. Karena artinya, masih memang banyak pengangguran yang saya dan kemiskinan pun tidak kita tutup tidak mata. juga saya katakan gagal. Tapi saya mengibaratkan kalau APBD dipergunakan habis setiap tahun, berjalan 2 tahun, atau apalagi habis masa periode, lalu kemudian angka pengangguran, angka kemiskinan naik, apalagi naik, berjalan di tempat saja,
berjalan di tempat saja itu angka pengangguran dan kemiskinan, ya bisa dikatakan gagal, bisa dikatakan gagal. Tapi saya tidak mengatakan bahwa ini yang sekarang gagal, tidak begitu juga. Tapi adalah untuk ke arah situ. Artinya ini kan karena saat ini hanya aku belum mendalami betul tahun lalu berapa jumlah ya atau persentase angka pengangguran. Kalau kurang satu aja turun, artinya ada peningkatan lah, ada manfaat lah pengelolaan APBD. Ada nilai positifnya lah ada ya. nilai positifnya. Oke. Baik, kalau saya comparekan dengan ketenaga kerjaan dan juga kepemudaan di Kota Bontang khususnya, seperti apa Bapak Agus Haris melihatnya? Apakah belum ada kesinergian untuk dua hal itu? Kalau pemuda tentu kita tidak bicara penganggurannya, walaupun juga sebahagian kecil itu ke sana juga, karena kan beberapa pemuda ini ada juga yang memang dia belum mau bekerja karena dia aktif di organisasi, ya kan, organisasi kepemudaan misalkan, atau organisasi-organisasi profesi. Itu karena menghasilkan uang atau enggak, karena sehingga membuat dia tidak ingin bekerja? Karena pemuda ini kan sebenarnya suatu energi yang kita harapkan dia berpikir masa depan. Nah, oleh sebab itu dia harus berbenah diri dalam rangka dia siap untuk jadi pemimpin. Nah, persoalan kalau bicara pemuda di Kota Bontang, persoalan yang sudah nasional, karena wadah pemuda itu namanya KNP, itu Komite Nasional Pemuda Indonesia. Itu kan saat ini zaman era SBY itu kan pemuda itu kan sudah dipecah belah. Tidak ada lagi KNPI yang solid untuk di dalam KNP itu, di tubuh KNP itu mereka mengkader dirinya sendiri. Kan pemuda KNP itu kan dikatakan di dalam Undang-Undang Kepemudaan, KNP itu adalah laboratorium persiapan menciptakan calon-calon pemimpin. Nah, pas di era SBY itu, di era Presiden SBY itu, disinilah mulai hancur pemuda, karena di pusat itu KNP sudah terpecah menjadi dua, bahkan menjadi tiga. Akhirnya berdampak ke daerah. Iya, betul. Di Bontang sendiri aja Bontang ada tiga ya malah. Tiga. Itu apa yang menjadi pemikiran mereka sehingga berbeda? Padahal kalau kita melihat pemuda, ya misinya ya untuk ke depan ya, untuk memajukan Indonesia gitu. Ya, saya pikir kalau ini dipelihara, berarti pemerintah pusat yang tidak menginginkan itu Indonesia maju. Saya anggap bahwa pemerintahan di era SBY itu pada saat pemuda itu bercerai-berai, saya anggap pemerintahan itu gagal. Akhirnya diwarisi sekarang, sulit disatukan sudah. Karena masing-masing memiliki punya backing-backing di belakang. Ya, itu saya anggap gagal. Orang kita loh, konsep negara kita ini kan negara kesatuan Republik Indonesia. Betul. Kenapa pemudanya dipecah-pecah? Pemuda itu adalah tapi masih satu bendera KNPI. Tetap nama KNPI. Itu sebenarnya kenapa? Apa yang membuat berbeda di situ? Tujuan mereka? Tidak bisa, karena kita kalau KNPI itu kan satu dasar pijakan hukumnya itu ADART, yang kedua anggaran rumah tangga. Tidak bisa lepas dia, karena tujuan ber-KNPI cuma satu, bagaimana mencetak calon pemimpin. Iya. Tidak berbeda tujuannya, cuma berbeda kepentingan berbeda kepentingan dalam hal semua aspek sosial mungkin iya, tapi kalau tujuannya tidak ada tujuan pemuda itu berbeda-beda. Tujuan pemuda cuma satu, Indonesia maju, itu saja. Pemuda itu harus siap memimpin, itu saja tujuannya KNPI. Maka pada saat KNP itu dipecah-pecah menjadi tiga kepemimpinan, maka disitulah letak kegagalan Indonesia. Disitulah letak kegagalan Indonesia. Dulu rata-rata kepala daerah itu ya, baik itu gubernur, baik itu bupati, baik itu wali kota, baik itu DPRD, semuanya itu 90% itu lahir dari KNPI. Dan terbukti orang-orang yang pernah dikader di kepemudaan, di KNPI ya khususnya secara umumnya, rata-rata dia hebat memimpin satu daerah itu, memimpin apakah itu gubernur, tapi kalau kita melihat dari pusatnya sendiri, KNPI memang bukan satu aja. 3 di pusat, mungkin sekarang 4 sudah. Oh, karena memang dari pusatnya juga sudah banyak gitu ya, jadi menurun juga tetap. Kalau dulu kan masih terkoordinir ya, mudah dikoordinir pemuda itu. Kalau misalnya
mantan-mantan ya orang-orang yang ditokohkan lah di pemuda itu. Kalau sudah tokoh pemudanya, apalagi kepala daerahnya sudah ngomong, ayo kita kembali ke rumah besar kita yaitu KNPI, itu ikut mereka. Nah sekarang ini sudah tidak ada yang bisa mengendalikan, semua merasa bahwa saya lah yang kuat, saya lah yang paling berhak memiliki negara ini, saya lah yang paling berhak untuk memimpin KNPI ini. Di situ letak kegagalannya pemerintah ini di pusat menciptakan iklim kondusifnya pemuda, karena dia membiarkan perpecahan itu terjadi, membiarkan pemuda itu bercerai-berai. Padahal Soekarno saja dia bilang, coba kasih saya pemuda itu, maka akan kuguncang dunia. Artinya pemuda itu sangat penting di dalam keberlangsungan itu bangsa itu sendiri. Nabi Muhammad saja dia tuh yang diberi peranan banyak itu adalah pemuda pada saat itu, karena dia tahu orang-orang tua ini kan akan selesai dia masanya. Iya. Pikirannya dia akan sudah mulai menurun, produktivitasnya juga sudah mulai akan berhenti. Dia akan umur 60 ke atas itu dia tidak lagi memikirkan bagaimana ini pembangunan ya, bagaimana ini pembangunan infrastruktur, bagaimana pembangunan. Tapi orang tua 60 ke atas itu dia sudah berpikir bagaimana saya mau menghadap ini, menghadap Allah ini, sudah siapkah saya, ya kan? Nah sehingga ketika pemerintah memecah-mecah ini, pemerintah pusat ya, saya harus berani katakan itu karena memang era SBY pada saat itu pecahnya pemuda. Disitulah pecahnya, ini gagal pemerintahan, gagal. Oke, baik. Gagal. Kalau dengan terpecah belahnya KNPI, terutama di Bontang, harapannya seorang Agus Haris seperti apa? Ya harapan saya kalau di Bontang ini tetap ada persatuan. Cuman kan sulit kalau orang-orangnya tetap bersatu ini, walaupun 3 di Bontang, secara individual ini tetap bersatu, tapi secara organisasi sulit karena masing-masing punya afiliasi ke atas. Tapi itu tidak berpengaruh dengan pertemanan individu. Enggak, kalau itu enggak. Kita orang Bontang dewasa lah. Terus kenapa? Maksudnya kalau dengan individu sendiri aja mereka baik-baik saja, kenapa harus berbeda? Berbeda tujuan ya kalau bisa saya bilang. Enggak berbeda tujuan. Tujuannya satu, yaitu bagaimana pemuda itu maju. Cuman kan sulit karena kelompok A ini, kelompok A. Jadi maksudnya dia ngegap gitu ya, maksudnya punya kelompok sendiri-sendiri gitu ya. Iya kan dia punya ketua di pusat, kelompok B ini juga punya ketua di pusat, C juga ketua punya di pusat. Berarti semuanya harus kembali dari pusat juga, kalau pusat satu ya pasti ke bawahnya juga pasti. Iya, pasti dia ngikut juga dia. Satu untuk dia salurannya dia, afiliasinya, yang B juga, satu juga dia untuk saluran B-nya, satu juga. Oke, baik. Iya, jadi saya harus katakan itu bahwa gagalnya pemuda waktu itu zaman pemerintahan SBY itu disitulah saya menyesali itu, sangat menyesal. Kenapa harus terpecah waktu itu? Hanya terwarisi sampai dengan sekarang. Saya tidak mengatakan bahwa Pak SBY yang memecah itu enggak, tapi eranya pada saat dia presiden. Entah di dalam mau tak mau, ya harus disebut mau tak mau karena memang waktunya dia itu. Bukan masa kita mau sebut Soeharto yang waktu itu bersatu pemuda seperti sebelumnya. Iya. Oke, baik. Kemudian kalau saya ingin bertanya dari kepemudaan kemudian memajukan Bontang, harus seperti apa? Bontang sebenarnya sudah sangat maju, sudah sangat maju. Diletakkannya dasar pembangunan mulai dari Pak Sopian 2 kali, habis itu Pak Adi Dharma ya, habis itu Bu Neni, sekarang Pak Basri, sebenarnya sudah maju sih karena orang-orang yang datang merantau di sini kan sudah rata-rata orang yang memang sudah punya tujuan organisasi, artinya sudah membawa misi masing-masing. Bontang ini sebenarnya sudah sangat maju karena ya kita memang sudah tumbuh besar berkembang bersama dengan beberapa perusahaan raksasa ya. Nah tinggal ini bagaimana mengelola saja ini arah kebijakan APBD itu yang harus kita lebih maksimalkan. Yang sering saya katakan adalah bahwa bagaimana itu APBD itu bisa mempersiapkan
calon-calon pemimpin itu, yaitu pemuda itu tadi. Apakah itu 1 tahun sekian orang, ini sudah mereka mau disuruh mengaji mereka udah hafal, mau disuruh pidato mereka udah hafal, mau disuruh pidato bahasa Inggris mereka sudah bisa, mau disuruh bicara tentang bagaimana sih ekonomi itu, bagaimana sih krisis itu ke depannya itu, bagaimana sih harapan kita 50 tahun ke depan, 100 tahun ke depan, itu yang harus kita pikirkan. Kalau soal maju tinggal bagaimana, apakah sudah di rel itu kita. Nah, itu sudah di rel itu. Jangan sampai kita hanya seremoni menyusun program kerja ini, hanya program kerja yang sudah setelah selesai ya habis, tidak ada bisa dirasakan, tidak ada kelanjutannya kan. Nah, itu yang saya maksud, artinya harapan kita semua di Kota Bontang ini setiap tahun itu sudah ada yang mampu berbicara lah, pemuda itu, anak muda, mau itu pemuda-pemudi lah ya kan, juga remaja itu. Oke. Baik, terima kasih Bapak Agus Haris atas waktunya, sudah ngobrol panjang tentang bagaimana visi misi kedepannya seorang Agus Haris untuk pemuda, untuk guru swasta di Bontang, dan juga terutama di kampus Sidrap ini juga. Semoga apa yang diperjuangkan bisa terrealisasi dan bisa masyarakat pun senang dengan apa yang diusahakan Bapak Agus Haris. Terima kasih, kita bertemu di lain waktu. Sehat selalu Pak Agus Haris. Terima kasih banyak. Siap. Terima kasih pemirsa, demikian tadi perbincangan saya dengan Bapak Agus Haris. Kita akan berjumpa kembali di episode selanjutnya di program Dewan Menyapa. Saya Rahma Talita, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.